Jika aku tahu kau sengaja mempermainkan Alexa setelah menerima sesuatu dari seseorang, aku tidak akan membuatmu melanjutkan di industri fotografi. Setelah mendengar peringatan Rizky, ekspresi fotografer tampak sedikit canggung, tapi ia tetap tenang. Jangan mencoba memfitnahku. Aku sudah menjadi seorang fotografer selama bertahun-tahun, tapi aku belum pernah bertemu model yang sesulit Alexa. Jika kau ingin dipotret, maka akan aku potret. Jika tidak, pergilah. Tentu saja kita akan melakukannya. Suara Alexa muncul dari belakang mereka. Rizky mengulurkan tangannya untuk menghentikannya, tapi dia hanya mendorongnya. Tapi aku ingin bertanya pada fotografer itu, berapa tahun dia berkarir di industri ini? 7 tahun, fotografer itu mencibir. Ah, aku sudah menjadi model selama 9 tahun. Alexa tersenyum ketika dia menderita flu. Dalam industri ini, aku sudah melihat banyak metode kotor yang digunakan, beberapa bahkan mengancam jiwa. Aku tidak percaya bahwa aku adalah model paling sulit yang harus kau pakai, tapi aku mengerti beberapa alasannya. Adapun keputusanmu tentang pemotretan hari ini, jika kau mengatakan itu adalah cara terbaik untuk pemotretan, aku akan percaya padamu. Tapi, aku harap kau ingat, aku biasanya bukan orang yang menyebabkan masalah, tapi aku orang yang pendendam. Karena kita tidak bisa mencapai kesepakatan bersama, maka kita hanya bisa mengatasinya secara profesional. Kami akan melakukan apa yang kau katakan. Awalnya, Alexa memiliki kepribadian yang dingin, tetapi dengan tambahan tatapannya ketika dia mengucapkan kata-kata ini, rasa dingin yang pahit menembus tulang-tulang sang fotografer. Setelah melihat ekspresi Alexa, sikap fotografer yang sebelumnya angkuh itu kini mereda. Perjuangan 9 tahun telah memberinya kesempatan untuk bertemu semua jenis orang yang berbeda. Apakah dia pikir dia begitu mudah untuk dibodohi, seperti pendatang baru? Apa yang dia katakan tentang Alexa adalah model yang sulit? Fotografer hanya ingin mencari alasan untuk marah padanya. Kakak, ambilkan pakaianku. Natalie sedikit ragu-ragu. Alexa meraih pakaiannya, dan menatap Natalie dengan senyum meyakinkan. Cuaca sudah sangat dingin, jika mereka terus berdebat, mereka hanya akan berdiri di sini dan menderita lebih banyak cambukan angin. Mobil Kenzie diparkir tidak terlalu jauh. Melihat mereka berdebat, dia segera memberi Natalie panggilan telepon. Sementara Alexa sedang diganti, Natalie cepat-cepat bergegas untuk menemukan Kenzie dan naik mobilnya. Apa yang terjadi? Natalie menjelaskan seluruh situasi secara rinci dengan ekspresi cemas. Sementara dia melakukannya, dia memberikan beberapa kata-kata yang bagus untuk Rizky. Kalau Big Boss melepaskan kemarahannya pada semua orang, Rizky sebenarnya adalah manajer yang cukup baik. Dia bangun pagi ini untuk mencari tahu lokasinya. Katakan pada Alexa aku tidak ingin dia melakukan pemotretan. Natalie keluar dari mobil dan menyampaikan pesan Kenzie ke Alexa. Tetapi Alexa membuat Natalie menjawab atas namanya. Apakah kakak ingin aku melarikan diri dengan tidak bertanggung jawab? Dia adalah seorang model, dia harus mengikuti peraturan, itu masuk akal. Jika dia lari seperti ini, dia tidak akan bisa menangani konsekuensinya. Meskipun dia tahu seseorang melakukan semua ini di belakang layar untuk mengacaukannya, dia masih harus mengertakkan giginya dan melanjutkan. Yang paling penting, hanya karena Kenzie ada di sini dan dia bisa menikmati kehangatannya, itu tidak berarti dia punya alasan untuk melarikan diri dari tanggung jawabnya. Bagaimana jika dia tidak pernah memiliki Kenzie di sisinya? Setelah menerima balasannya, Kenzie memberi Alexa panggilan telepon, kau dapat melanjutkan pemotretan. Tapi setelah semua ini selesai, tim fotografi itu akan menjadi pengangguran. Kenzie marah, Alexa bisa tahu dari nada suaranya. Baginya, dia tidak pernah berbicara kasar, tapi kepada orang lain, dia adalah orang yang dikenal semua orang.
Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Alexa meletakkan teleponnya. Pada saat yang sama, Rizky yang berdiri di belakang memperhatikan ide penelepon 0819. Jadi, di telepon Alexa, wanita ini adalah nomor 4 digit sederhana. Tentu saja, dia tidak tahu, 0819 adalah ulang tahun pernikahan Alexa dan Kenzi. Apakah dia khawatir? Sangat khawatir. Alexa mengangguk ketika dia tersenyum tak berdaya. Aku benar-benar berharap dia tidak ada di dekat sini. Atau, setelah aku berubah dan keluar dari sini, aku takut dia akan sangat marah sehingga dia akan membunuh semua orang. Jika itu masalahnya, kenapa dia tidak keluar untuk melindungimu? Rizky bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sudah cukup melindungiku. Ini karirku sendiri, aku bisa mengandalkan diriku sendiri. Rizky tidak lagi berbicara. Sepertinya dia benar-benar meremehkan Alexa dan istrinya. Dari saat dia bertemu Alexa, dia hanya tahu Alexa adalah gadis disiplin yang berpikiran maju dan ambisius, mempertahankan langkahnya. Dia tidak pernah memulai serangan, tetapi dia tidak lemah atau tidak berguna. Bahkan, setiap langkahnya mematikan dan membalas dendam. Tapi, dia menyadari fakta lain tentangnya. Alexa sangat bersih dalam pendekatannya. Dia tidak pernah menggunakan kekuatan orang lain untuk memberi manfaat bagi dirinya sendiri. Tampaknya asumsi publik tentangnya tidak benar. Karena kau sudah membuat keputusan, aku tidak berpikir aku memiliki kemampuan untuk menghentikanmu. Rizky tersenyum. Pergilah, aku perlu dirias. Rizky mengangguk ketika dia meninggalkan ruangan. Setelah Rizky pergi, Alexa mengumpulkan keberaniannya dan mengenakan gaun tanpa lengan berwarna kampanye. Itu dingin, sangat dingin sehingga dia bisa merasakannya menembus tulangnya. Tapi Alexa masih melangkah keluar dari ruangan dengan gaun itu dan berjalan melintasi danau beku tanpa alas kaki sesuai instruksi fotografer. Sang fotografer mencibir dari balik kamera. Dia ingin melihat, di bawah kondisi yang keras ini, apakah Alexa akan mampu bertahan 5 menit. Angin menderu gemerisik ketika berhembus melewati dedaunan, membawa serpihan salju. Saat angin menghantam wajah seseorang meninggalkan rasa dingin yang menusuk tulang. Fotografer memegang gelasnya ketika asistennya dan anggota staf lainnya berkerumun ke botol air panas. Sepertinya, semua orang ada di sana untuk menonton pertunjukan. Lagi pula, setiap kali seorang fotografer mengajarkan model sebuah pelajaran, mereka akan dijamin pertunjukan yang bagus. Sebelum memotret, Alexa menundukkan kepalanya dan membisikkan sesuatu ke telinga Rizky. Setelah itu, dengan bantuan Natalie, dia berjalan ke posisi yang ditentukan. Natalie menatap es di bawah kaki mereka, ekspresi wajahnya berubah. Es di danau ini tidak cukup tebal. Jika kita tinggal di sini terlalu lama, itu akan retak. Setelah mendengar teriakan Natalie, fotografer itu meraung kembali. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika kau ingin memotret, berposelah. Jika tidak, maka pergilah. Natalie menunjuk ke arah fotografer. Api di dadanya akan segera keluar. Biarkan saja, Alexa tetap tenang ketika dia meyakinkan Natalie untuk tenang. Namun, tidak ada yang memperhatikan aura gelap yang melintas di matanya. Tapi, kau dalam bahaya. Aku tahu apa yang aku lakukan. Melihat Alexa berkompromi, sudut bibir fotografer melengkung menertawakan. Setidaknya dia tahu tempatnya dan tahu dia tidak bisa menyinggung fotografer. Setelah berjalan dan bertindak seperti seorang supermodel, dia ingin dia menyadari bahwa sebenarnya, dia bukan apa-apa. Oke Alexa, bersiap-siaplah, kita akan syuting dulu. Rizky mencengkeram ponselnya di satu tangan ketika dia menatap tajam ke arah fotografer. Di sini dia berdiri dengan nyaman di tanah mengambil foto, sementara Alexa berdiri tanpa alas kaki di danau beku.
Fotografer apa yang melakukan hal seperti ini? Rizky mulai gemetar marah saat dia memaksakan senyum di wajahnya. Dia perlahan-lahan mendapati dirinya melangkah ke arah fotografer dan berseru, "Kami tidak lagi akan melakukannya." Manajer Rizky, apakah kau tahu apa yang kau katakan? Fotografer itu segera menoleh dan menanyai Rizky. Kau harus jelas. Jika Alexa pergi sekarang, apakah dia masih ingin menjaga reputasi profesionalnya? Dia hanya berdiri di atas es. Aku bahkan belum memintanya untuk melompat. 2. Kau berencana membuatnya melompat? Natalie menjerit dengan nada tinggi yang mengandung rasa tidak percaya. Why? Bukankah melompat adalah pose fotografi yang biasa? Fotografer meletakkan kameranya dan memberi mereka senyum lancang. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.